Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuridayati, NIM 21051214047 dari kelas 2021 TIA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer mengenai standarisasi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama ada pengertian, kemudian organisasi standarisasi jaringan komputer, OSI layer, TCP atau IP, dan UDP. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pengertian. Di sini standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand, atau bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN, crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Kemudian bab yang kedua adalah organisasi standarisasi jaringan. Yang pertama adalah ISO, International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial di seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001 ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Kemudian yang kedua ada organisasi Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronic Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. ini dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel, menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yang sudah kita tahu yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Sebagai anak TKJ pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan crimping kabel. Kemudian yang ketiga adalah IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Kemudian yang keempat ada International Telecommunication Union atau itu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. Kemudian yang kelima adalah Internet Engineer Task Force atau IETF, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Materi selanjutnya adalah OSI layer. OSI layer adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang
melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. OSI terdiri dari 7 lapisan dan dibagi menjadi 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Untuk upper layer ada application. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Kemudian ada presentation, bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Selanjutnya ada session, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Di lower layer ada transport, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian ada network, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Selanjutnya ada data link, menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem interkoneksi dan penanganan error. Selanjutnya yang terakhir adalah fisikal, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Cara kerja OSI layer, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke 7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Protokol pada OSI layer yang pertama pada application layer ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Kemudian pada presentasi ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Selanjutnya di session layer ada NetBIOS, NetPEUI, ADSP, PAP, SPDU. Kemudian di transport layer ada TCP dan UDP. Selanjutnya di network layer ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Kemudian di data link ada PPP dan SLIP. Yang terakhir di network layer. Network layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di sini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Materi selanjutnya adalah TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Walaupun platform yang digunakan pada komputer-komputer tersebut berbeda satu sama lain. TCP atau IP ini dikembangkan pertama kali oleh DARPA sebagai bagian dari penelitiannya. TCP/IP terdiri dari 5 lapisan. Application layer, transport layer, internet layer, network access layer, dan physical layer. Yang pertama ada application, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Oleh karena itu, akan banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan jumlah aplikasi yang dapat dijalankan. Kemudian ada transport, berfungsi mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim.
Kemudian ada internet. Di internet ini berfungsi mendefinisikan bagaimana hubungan antara dua pihak dapat terjadi pada suatu jaringan. Pada jaringan internet, lapisan ini bertugas untuk memastikan agar semua paket data yang dikirimkan dapat sampai di tujuannya masing-masing. Kemudian ada network access layer, berfungsi mengatur penyaluran data pada media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan layanan dan koreksi terhadap kesalahan data yang ditransmisikan. Yang terakhir adalah fisikal, merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi dan lain-lain. Lapisan ini fleksibel sesuai dengan media komunikasi yang digunakan. Cara kerja TCP atau IP. Layer-layer dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP atau IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya, dan meneruskan ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjalin aliran dan data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Kemudian materi selanjutnya adalah UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan protokol yang berjalan pada transport layer yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless dan juga merupakan kebalikannya dari transport layer TCP. Penggunaan protokol UDP yang unreliable tidak mengirimkan keterangan atau acknowledgement meski pengiriman data gagal. UDP mentransmisikan data tanpa menggunakan nomor identifier, sehingga kemungkinan data rusak pada saat pengiriman sangat bisa terjadi. Karakteristik UDP yang pertama adalah lightweight. UDP tidak membutuhkan sumber daya, memori, dan prosesor, sehingga ringan. Kedua ada transmisi broadcast. UDP tanpa menggunakan koneksi terlebih dahulu pada host tertentu sehingga transmisi broadcast dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi menggunakan untuk mengirim paket data ke beberapa tujuan sekaligus dengan menggunakan alamat broadcast atau multicast. Hal ini merupakan kebalikan dari protokol TCP yang mengirimkan transmisi one-to-one. UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering. Kemudian, UDP tidak memiliki mekanisme buffering dari data yang masuk atau data yang keluar, sedangkan tugas buffering terjadi pada protokol lapisan aplikasi di atas UDP. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.